Pernahkah Anda membuka aplikasi, lalu tiba-tiba error? Atau Anda mencoba login, tapi tombolnya tidak berfungsi? Frustasi bukan? Mari kita belajar bersama tentang black box testing dan white box testing. Nah teman-teman, di balik layar setiap aplikasi canggih yang kita gunakan, mulai dari media sosial hingga mobile banking, ada proses yang sangat-sangat penting, yaitu pengujian sistem informasi. Sama seperti montir yang memeriksa mobil sebelum dibawa jalan, kita juga harus menguji software. Dan dalam dunia pengujian ini, ada dua pahlawan utama yang selalu bersinergi. Yang pertama black box testing, dan yang kedua white box testing. Untuk itu mari kita mulai dengan black box testing. Sesuai namanya, dalam pendekatan ini sistem yang diuji dianggap seperti kotak hitam misterius. Intinya, tester tidak perlu atau tidak peduli bagaimana kode itu ditulis. Mereka bertindak persis seperti pengguna awam yang tidak tahu menahu soal bahasa pemrograman. Fokusnya hanya pada input dan output sistem. Nah teman-teman, bayangkan Anda sedang menguji mesin kopi baru. Anda hanya menekan tombol latte sebagai input dan berharap kopi latte yang sempurna keluar sebagai output. Anda tidak perlu membuka mesinnya untuk memeriksa kabel bahkan pun pipa di dalamnya. Itulah black box testing. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem berfungsi 100% sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Tes ini menguji fitur fungsional, kemudahan pengguna, atau usability, dan kinerja umum. Black box testing paling sering dilakukan oleh tim QA atau Quality Assurance atau bahkan end user atau pengguna akhir dalam fase beta testing. Nah teman-teman, sekarang kita beralih ke sisi lain, yaitu white box testing atau sering disebut glass box testing. Jika black box adalah pengguna awam, maka white box adalah detektif kode. Tester dalam hal ini memiliki pengetahuan penuh tentang struktur internal, arsitektur, dan alur logika dalam software tersebut. Mereka benar-benar menyelam ke dalam kode sumber. Tujuan utama dari white box testing adalah memverifikasi bahwa setiap jalur kode berjalan dengan benar, tidak ada logika yang error, dan yang terpenting tidak ada celah keamanan tersembunyi. Nah teman-teman, tes ini memastikan kualitas di tingkat fondasi karena pengujiannya sangat teknis dan butuh pemahaman pemrograman. White box testing umumnya dilakukan oleh developer atau pengembang sendiri dalam bentuk unit testing. Mereka memastikan setiap fungsi kecil berjalan sempurna sebelum dirangkai menjadi aplikasi besar. Jadi begini rangkumannya ya teman-teman. Black box fokus pada apa yang dilakukan sistem atau fungsinya, seperti apakah tombol checkout berfungsi. Sedangkan white box fokus pada bagaimana sistem melakukannya atau strukturnya, seperti apakah kode di balik tombol checkout aman dan efisien. Mereka tidak saling menggantikan. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang harus ada. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat menciptakan sistem informasi yang tidak hanya berfungsi baik di permukaan, tetapi juga kuat, aman, dan handal di fondasinya. Teman-teman, sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah menyimak dan saya akan tutup penjelasan saya dengan sedikit pantun. Pergi ke pasar beli siomay ikan, makan di meja bersama paman. Black box dan white box harus dipadukan agar aplikasi sukses dan nyaman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.